Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga malam ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah yang nantinya kita akan lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas tentang tema pasangan yang tidak berakhlak. Berceraikah? Artinya apakah solusinya adalah dengan bercerai atau bagaimana? Pertama adalah ada beberapa hal dari tema ini. Pertama adalah tentang pasangan di sini, bisa suami, bisa istri. Jadi nggak harus itu istri dan nggak harus itu suami. Karena kalau tidak berakhlak bisa datang dari laki, bisa datang dari perempuan, ya. Dan dalam pernikahan pasti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Pastilah, ya, dalam pernikahan, apalagi kalau sudah melewati 3 tahun 4 tahun pertama, itu udah mulai terlihat yang gak enaknya, udah mulai terlihat yang kurang baik akhlaknya, ya. Dan semakin lama maka akan semakin terlihat, gitu kan. Karena manusia semakin lama akan semakin meremehkan, ya. Semakin meremehkan, lah udah biasa aja dah, gitu kan, ya. Gak usah dijaga-jaga banget, gitu kan, ya. Sehingga sikapnya menjadi sikap yang tidak seperti yang diinginkan. Terkait dengan kalimat berakhlak di sini, bukan hanya berakhlak antara suami istri, bisa jadi akhlak kepada Allah, karena akhlak itu ada dua. Akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah, nggak sholat, nggak puasa, ya, nggak puasa, sering berbohong, itu akhlak kepada Allah juga, ya. Atau sering bersumpah palsu, itu akhlak kepada Allah juga. Jadi akhlak di sini bukan hanya akhlak kepada manusia, tapi akhlak kepada Allah juga. Jadi nggak sholat, nggak puasa, gitu kan, ya. Atau sering berbuat maksiat, ya, sering berselingkuh, gitu kan, atau sering berjudi, judi online, gitu kan, itu nggak berakhlak semua, itu nggak berakhlak semua. Jadi banyak sekali, luas sekali ini maksud dari kalimat nggak berakhlak, ya. Itu akhlak kepada Allah. Akhlak kepada manusia suka nyakiti, ya, ngomong kasar, sikap kasar. Bukan hanya kepada pasangan hidup, bisa jadi kepada keluarga dari pasangan hidup, gitu kan, ya. Suami tidak hormat kepada mertuanya, tidak menghargai mertuanya, gitu kan, ya, menganggap remeh mertuanya, ya. Atau istri begitu juga, istri yang tidak hormat kepada mertuanya, gitu kan, nggak memperlakukan dengan baik, gitu kan, tidak memperlakukan keluarga suami dengan baik, itu juga termasuk kategori nggak berakhlak. Jadi tidak menjaga kata-kata, tidak menjaga perbuatan, ya, sehingga sering menyakiti orang di sekitarnya, terutama
dari pasangan hidupnya atau keluarga dari pasangan hidupnya. Apakah solusinya bercerai? Tentu saja bercerai hukumnya adalah makruh. Makruh itu sebaiknya dihindari. Bercerai selamanya hukumnya makruh. Sebaiknya dihindari selama itu tidak sampai kepada tingkatan mengancam nyawa, atau tidak sampai kepada tingkatan tidak boleh lagi dipertahankan pernikahan. Ya, pernikahan nggak boleh dipertahankan kalau sudah sampai kepada tingkatan murtad. Ya, nggak sholat saja tidak murtad, tapi kalau sudah menganggap sholat tidak wajib, murtad hukumnya. Maka pernikahan nggak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena perempuan nggak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Ya, begitu juga laki-laki nggak boleh menikah dengan perempuan yang murtad, gitu kan? Jadi kalau udah sampai kepada tingkatan harus dipisahkan, ya maka terpaksa harus berpisah. Jadi talak atau bercerai tentu saja hukumnya adalah makruh, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul halali ilallah at-talaq. Perkara yang paling dibenci oleh Allah dari perkara halal. Perkara halal itu artinya boleh tapi dibenci, ya, artinya sebaiknya dihindari, adalah perkara talak. Jadi berpisah suami istri itu adalah solusi yang sebaiknya dihindari selama tidak sampai kepada tingkatan harus dipisahkan pasangan itu. Kapan harus dipisahkan? Itu tadi saya katakan, kalau sudah sampai kepada tingkatan murtad, ya, atau kepada tingkatan membahayakan nyawa. Ya, rumah tangga selalu cekcok. Kalau udah cekcok main tangan, ya, main benda keras, benda tajam, ini sudah mengancam nyawa. Kalau udah mengancam nyawa, maka sebaiknya kita menyelamatkan diri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan celakakan diri kalian. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Betapa banyak kasus kita dapatkan di media sosial ataupun di televisi, ya, banyak suami membunuh istrinya atau istri membunuh suaminya, ya. Kalau sudah sampai kepada tingkatan bisa mengancam nyawa seperti ini, maka wajib dipisahkan. Wajib dipisahkan. Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa hukumnya wajib. Begitu juga kalau sudah sampai kepada tingkatan murtad seperti yang saya sebutkan tadi, ya, pasangan hidup murtad, ya. Murtad nggak harus mengatakan saya murtad, ya. Murtad tidak harus dengan mengatakan saya murtad. Seorang kalau sudah mengatakan sholat nggak wajib, murtad, otomatis murtad. Kenapa? Karena dia mengingkari salah satu rukun Islam. Kalau ada orang mengatakan hari kiamat nggak ada, murtad hukumnya. Atau mengatakan nggak ada azab kubur, murtad hukumnya. Karena azab kubur bagian daripada beriman dengan hari kiamat juga. Karena itu adalah proses hari kiamat, ya. Jadi nggak boleh kita mengingkari rukun iman, rukun Islam, karena itu bisa sampai kepada tingkatan murtad. Kalau ada yang mengatakan puasa Ramadan nggak wajib, murtad. Jadi murtad tidak harus dengan mengatakan saya murtad. Mengingkari perkara yang prinsip dalam Islam, baik itu rukun iman ataupun rukun Islam, maka bisa membawa kepada murtad. Atau misalnya mengatakan Islam tidak adil, ya, itu murtad juga. Karena kalau mengatakan Islam tidak adil berarti mengingkari sifat adilnya Allah, ya, mengingkari Quran yang sudah menetapkan hukum yang sesuai dengan keadilan. Jadi nggak boleh mengatakan Islam tidak adil, ya. Dengan mengatakan Islam tidak adil, terutama dalam hal warisan misalnya, ya, banyak sekali orang celtak-celtuk gitu kan, ya. Wah, Islam nggak adil, kenapa laki-laki 2 kali pada perempuan? Inti murtad hukumnya. Loh, kenapa? Mengingkari ayat Quran. Satu ayat yang diingkari, maka tidak beriman dengan Quran. Tidak beriman dengan Quran, rukun imannya yang bermasalah. Rukun iman bermasalah, murtad, keluar dari Islam. Jadi itu kalau sudah sampai tingkatan murtad atau mengancam nyawa, maka wajib dipisahkan. Tapi kalau tidak sampai kepada tingkatan murtad dan tidak sampai kepada tingkatan mengancam nyawa, maka mempertahankan pernikahan tetap dianjurkan. Ya, abghadul halal ilallah at-talaq. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ya,
Jadi kalau kita punya pasangan hidup yang tidak berakhlak, tetap kita pertahankan, sebaiknya dipertahankan dengan cara dia berusaha untuk merubah, karena ada kewajiban untuk berdakwah. Jadi kalau kita punya suami nggak sholat, kita ada kewajiban ngajak dia sholat. Kita punya istri yang nggak sholat, kita ada kewajiban mengajak istri nggak sholat. Ya, Nabi Nuh alaihissalam tetap bersama istrinya. Ya, Nabi Lut alaihissalam tetap bersama istrinya, walaupun mereka tidak ikut ajaran suaminya, gitu kan? Ya, Siti Asia tetap bersama Fir'aun, ya, walaupun beda agama malah, ya, menganggap dirinya sebagai Tuhan, gitu kan? Jadi artinya kalau mau mempertahankan tetap dibolehkan. Hanya saja syariat umat terdahulu beda agama boleh, tapi kalau syariat Islam tidak boleh, asalkan nggak sampai murtad. Kalau sampai murtad dalam Islam sudah nggak boleh lagi, ya. Tapi kalau dulu umat terdahulu masih boleh. Nabi Nuh dengan apa, istrinya nggak ikut ajarannya, tapi tetap dibolehkan, tetap boleh bertahan, gitu kan? Itu saking menunjukkan saking suami kalau bisa pertahankan istrinya lebih baik. Ya, begitu juga Nabi Lut mempertahankan istrinya walaupun tidak ikut ajarannya, dan Nabi Siti Asia tetap bersama Fir'aun walaupun tidak seagama dengan dia, tetap hukumnya boleh dipertahankan. Dulu sebelum Islam beda agama masih boleh, tapi di saat Islam, di agama Islam tidak boleh beda agama, tapi selama masih bisa dipertahankan, selama agamanya sama, maka tetap lebih baik dipertahankan. Makanya Rasulullah bersabda, abghadul halal ilallah at-talaq, ya, perkara yang paling dibenci oleh Allah, ya, adalah yang dari perkara yang halal adalah talak. Di saat pasangan hidup tidak berakhlak, ya, tidak berakhlak ini banyak, ya, antara lain misalnya suami meninggalkan istrinya. Betapa banyak kasus di masyarakat suami meninggalkan istrinya berbulan-bulan, ya, tidak balik-balik, gitu kan, ya. Di kampung saya ada kasus seorang istri, suaminya pergi meninggalkan dia bertahun-tahun nggak balik. Untung saja istrinya punya pekerjaan, untung saja istrinya punya pekerjaan, dinafkahi tidak, ya, dikasih uang belanja enggak, didatangin juga enggak, tapi istrinya tetap bertahan, ya, tetap bertahan. Suami saya datang, tetap suami saya, ya. Untuk masalah hidup saya bisa atasi sendiri, saya bisa mengajar, ya, dan itu adalah guru saya sendiri, guru saya waktu saya masih SD, ya. Ditinggal sama suaminya, pergi melanglang, entah kemana dia perginya, tahu-tahu pulang sebentar pergi lagi, gitu kan. Banyak kasus seperti ini, ya. Ustadz, bagaimana hukumnya bercerai dan tidak? Itu hanya kalau suami menceraikan baru bercerai, atau pengadilan memutuskan baru bercerai. Kalau tidak suami mengucapkan kata cerai dan tidak diputuskan oleh pengadilan, maka tidak terjadi cerai sama sekali. Nah, ini banyak kasus di masyarakat. Kadang-kala seorang istri ditinggalkan oleh suaminya berbulan-bulan, lalu dia nikah lagi tanpa diputuskan oleh pengadilan, maka hukumnya adalah berzina. Nggak boleh dia menikah dengan laki-laki lain, harus dia datang dulu ke pengadilan, minta diputuskan oleh pengadilan, diputuskan cerai oleh pengadilan, baru boleh dia menikah lagi, dan itu pun setelah habis masa iddah, ya. Makanya di saat akad nikah ada sighah ta'liq talak. Sighah ta'liq talak itu adalah memberi peluang kepada perempuan, kalau suami melalaikan kewajibannya, dia bisa datang kepada pengadilan, karena hukum asalnya talak itu ada di tangan suami. Nggak akan terjadi cerai atau talak kecuali suami yang mengucapkan. Nah, kalau seandainya suami menghilang, tidak mau mengucapkan cerai kepada istrinya, sementara istrinya dizolimin dan keberatan, dia bisa minta putuskan oleh pengadilan dengan sighah ta'liq talak tadi, ya. Dalam sighah ta'liq talak disebutkan di mana suami mengucapkan, makanya suami harus mengucapkan sighah ta'liq talak supaya istri bisa minta ceraikan oleh pengadilan, ya. Di dalam sighah ta'liq talak disebutkan, jika 3 bulan berturut-turut saya tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, sebagai suami, maaf, saya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, atau saya menghilang
6 bulan berturut-turut dan istri saya keberatan, lalu dia mengadukan ke pengadilan dan disetujui oleh pengadilan, maka saya beri kuasa kepada pengadilan untuk menjatuhkan talak 1. Jadi pengadilan memutuskan talak itu dengan kuasa dari suami, tapi dengan syarat prosedurnya harus dilalui dulu, ya, harus dilalui dulu, yaitu 3 bulan berturut-turut tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, atau 6 bulan dia menghilang, tidak jelas kemana arahnya, ya, nggak tahu di mana alamatnya, gitu kan. Istri saya keberatan, syaratnya harus istrinya keberatan dulu. Kalau istrinya nggak keberatan, nggak apa-apa, ya. Seperti kasus tadi yang saya sebutkan, ada seorang istri, suaminya menghilang bertahun-tahun menghilang, tapi istrinya nggak keberatan, nggak masalah, ya. Kalau istrinya nggak keberatan, nggak masalah, ya. Begitu juga sebaliknya, ya. Kalau seorang suami mendapatin istrinya tidak berakhlak dan dia tidak keberatan sama sekali, nggak ada masalah juga, ya. Tapi yang nggak boleh dia membiarkan istrinya bermaksiat tanpa dia tegur. Tapi kalau istrinya bermaksiat dan dia tegur, ya, maka udah melaksanakan kewajiban. Ya, banyak kasus misalnya istri selingkuh, ya, atau suami yang selingkuh, ya, istri bisa suami ya yang selingkuh. Istri selingkuh misalnya, ya, Mas, itu istrinya ya kayaknya membina hubungan dengan laki-laki lain, gitu kan, ya. Apa hukumnya? Tergantung suami, tergantung suami. Kalau suami mau mempertahankan, ya silakan, tapi dengan syarat berusaha untuk merubah. Udah deh, nggak apa-apa, ya, nanti saya tegur dia, ya. Kalau dia mau merubahnya, insya Allah saya akan tetap pertahankan. Selesai, terserah dia. Di masa Rasulullah ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna mra'ati la taruddu yada lamis. Ya Rasulullah, istriku tidak pernah menolak tangan manapun yang menyentuhnya. Itu kiasan, ya, kiasan perempuan gampangan, ya. Ya Rasulullah, inna mra'ati la taruddu yada lamis. Istri saya tidak pernah menolak tangan manapun yang menyentuhnya. Idzan fatalliqha, kata Rasulullah. Kata, ceraikan aja. Inni uhibbuha ya Rasulullah, saya cinta sama dia. Ya. Ya udah, pertahankan kalau gitu, ya. Jadi terserah di suaminya. Jadi bercerai atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan suaminya. Jadi kalau seorang istri berselingkuh, gitu kan, itu terserah suaminya, ya. Dan kita pun nggak berhak untuk menuduhnya selingkuh juga, ya. Kita nggak berhak nuduh seorang selingkuh kecuali suaminya aja, itu urusan di suaminya, ya. Jadi ya, kenapa? Karena kalau menuduh harus ada 4 saksi. Kalau menuduh berzina harus ada 4 saksi. Nggak bisa dengan kita menuduh, wah dia selingkuh, dosa ente, ya, kecuali ada 4 saksi terbukti benar baru, ya. Di dalam Islam untuk menetapkan seorang itu berbuat maksiat harus dengan salah satu dari 3 cara. Pengakuan, dia yang ngaku. Kalau dia nggak ngaku, enggak. Yang kedua, saksi. Kalau berzina, saksinya harus 4, ya. 4 orang menyaksikan perzinahan di waktu yang sama dengan mata telanjang, ya. Susah itu terjadi, ya. Yang ketiga, bukti yang kuat. Bukti yang kuat ini kalau ada yang nuduh, ya. Kalau ada yang nggak nuduh maka tidak, ya, harus dibuktikan dengan bukti yang kuat. Bukti yang kuat bisa dengan tes kehamilan, ya, tes DNA. Tapi kalau ada yang keberatan, kalau suami atau istrinya yang keberatan, adapun kita nggak ada hubungan sama sekali, Ada yang nanya begini, Ustadz, apa hukumnya kalau seorang istri selingkuh, lalu tiba-tiba hamil? Itu anak dia atau bukan? Anak suaminya atau bukan? Anak siapa itu? Tanya sama suaminya aja. Kita nggak punya hak sama sekali.
Tidak ada hak kita nuduhnya. Kalau kita nuduh bukan anak suaminya, ente wajib datangkan bukti, wajib datangkan saksi 4. Kalau tidak, ente yang dihukum. Ya. Jadi yang berhak nuduh itu cuman suaminya, ya. Cuman suaminya. Kalau kata suami, anak saya, udah selesai. Nggak ada hak orang lain mengatakan tidak, ya. Tidak ada satupun di dunia ini yang berhak mengatakan tidak kalau suaminya mengatakan itu anak saya. Selesai. Loh kenapa? Dia yang punya bukti. Buktinya apa? Buku nikah ini istri saya. Yang dia lahirkan di masa pernikahan saya dengan dia, anak saya berarti. Sudah selesai. Itu buktinya. Lah orang lain nggak punya hak sama sekali. Itu nggak ada hubungan sama sekali. Karena yang dirugikan adalah suaminya, ya. Jadi yang berhak untuk mengingkari itu anak dia atau bukan adalah suaminya. Ya, suaminya. Jadi kalau ada perempuan selingkuh lalu dia melahirkan, nggak usah kita duga-duga, karena inna ba'dadh-dhanni itsmun, ya, karena sebagian duga-duga itu membawa kepada dosa. Istadibu katsiran minadh-dhann, jauhi dari duga-duga, ya. Duga-duga itu yang nggak ada landasannya. Harus ada saksi baru bisa kita menuduh. Kalau nggak ada saksi maka nggak bisa menuduh. Kalau kita tuduh maka kita berdosa, wajib minta maaf sama yang bersangkutan. Jadi itu dalam Islam, ya. Jadi dalam Islam. Jadi kalaupun ada seorang perempuan selingkuh, itu haknya ada di suami, ya. Lalu dia hamil, dia melahirkan, nggak usah ente ngomong apa-apa, nggak ada hak ente ngomong apapun. Kalau ente ngomong dia itu bukan anak suaminya, ente sudah nuduh dia berzina, wajib datangkan saksi. Kalau tidak, ente dihukum, ya, dihukum, ya. Dan nggak bisa digugurkan kecuali dengan ente minta maaf kepada yang bersangkutan, ya. Jadi nggak bisa digugurkan dosanya kecuali minta maaf kepada yang bersangkutan dan ente dihukum dulu. Dihukum kenapa? Karena sudah menodain ke nama baik orang lain, nama baik orang lain. Jadi nggak ada yang berhak menuduh itu bukan anaknya kecuali bapaknya, ya. Termasuk gitu kan, yang mengaku bahwa dia keluarga Nabi. Kita juga nggak berhak juga mengatakan bukan. Nggak berhak mengatakan bukan. Lah nggak ada hubungan dengan kita juga. Siapa yang berhak mengatakan itu? Nabi. Ya, cuma Nabi. Cuma Nabi kalau Nabi masih hidup, ya. Ya Nabi, ini anak kamu bukan, ya. Ini cucu kamu bukan, gitu kan. Cuma Nabi. Jadi nggak perlu kita ungkit-ungkit, nggak perlu. Ya, kita nggak wajib membenarkan dan nggak wajib membohongkan juga. Ya, kita nggak berhak membenarkan, nggak berhak juga membohongkan. Kalau ada yang ngaku anak saya, cuma saya yang berhak mengatakan anak saya benar atau bukan. Ya, jadi kalau ada yang ngaku saya keturunan Nabi, ya udah selesai, terserah dia, bukan urusan saya. Nggak wajib saya benarkan, nggak wajib saya bohongkan juga. Saya benarkan nggak ada buktinya, saya bohongkan nggak ada buktinya juga. Ya. Jadi ya terserah dia, saya nggak ada kewajiban apapun. Kenapa? Benar dan salah nggak tahu saya juga, ya nggak tahu juga. Kecuali kalau Fatimah, ya udah jelas anak Nabi, gitu kan, ya. Kalau udah generasi sampai sekarang nggak tahu lagi, ya. Jadi terkait dengan orang ngaku itu anak siapa, itu urusan bapaknya, bapaknya mau mengingkari atau mau membenarkan, terserah dia, ya. Jadi begitu juga tadi istri yang selingkuh lalu dia melahirkan anak dia bukan, terserah suaminya. Kalau suaminya bilang anak saya, selesai, nggak usah lagi dia ungkit-ungkit, ya. Kenapa? Buktinya ada di tangan dia. Buktinya ini istri saya, ini buku nikahnya, dia melahirkan, berarti anak saya, ya. Kalau ente mengatakan bukan anak istri saya, ente berhak dihukum. Loh kenapa? Menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina hukumannya 80 kali cambukan kalau tidak mendatangkan bukti. Kalau tidak mendatangkan bukti, saksi 4, gitu kan. Nah itu terkait dengan ini. Begitu juga sebaliknya, suami selingkuh, tergantung istrinya, ya. Ustadz, suami saya selingkuh, pernikahan saya gimana? Terserah ente, ya. Terserah ente mau diapain, ya. Ada kasus beberapa waktu yang lalu, ada seorang suami selingkuh dengan mertuanya, kan pernah kan? Selingkuh dengan mertuanya, enggak ada hak juga kita komentari. Pernikahannya enggak bubar kalau dia enggak mau bubarkan. Pernikahannya enggak bubar kalau dia enggak mau bubarkan. Tapi Ustaz selingkuh dengan ibu saya, mau selingkuh dengan siapapun enggak bubar kalau itu enggak bubarkan. Ya,
Nggak bubar kalau ente nggak bubarkan. Kalau perempuannya mau bilang kepada suaminya gitu kan, Mas, gini aja, ya, kita pernikahan kita pertahankan, tapi kamu nggak boleh selingkuh lagi sama ibu, ya, kita tinggal jauh dari ibu, ya, kamu jangan ketemu ibu lagi. Ya, udah selesai, pernikahannya tetap. Tapi Ustaz udah berzina dengan ibunya, nggak ada masalah. Zina kan hubungan yang tidak sah. Hubungan yang tidak sah itu dianggap tidak ada, ya. Tapi Ustaz, bukankah dia dihukum dengan zina karena dia berzina, maka dia harus, kalau zina harus ada bukti dulu. Harus ada bukti, saksi empat atau pengakuan kalau dia ngaku, ya. Kalau dia nggak ngaku, nggak ada saksi, nggak bisa sama sekali kita menghukumnya, ya. Kalau terbukti ada saksi mereka berzina pun pernikahan nggak bubar, asalkan suami istri masih tetap mau mempertahankan, nggak bubar sama sekali, ya. Asalkan suami istri, tapi tetap ini dihukum, ya. Ada bukti saksi empat bahwa mereka selingkuh dan berzina, ya, maka tetap dihukum, ya, tetap dihukum. Suami hukuman mati, raja, ya, kalau dihukum hukum Islam. Tapi kalau nggak dihukum hukum Islam, cuma di penjara aja, ya udah selesai, pernikahan tetap lanjut, ya, tetap lanjut. Jadi pernikahan kalau pasangan tidak berakhlak tergantung di pasangannya. Mau mempertahankan, pertahankan, ya, mau bubar silakan bubar, gitu kan. Tapi kalau dipertahankan tetap lebih baik dengan syarat berusaha untuk merubah, ya. Kemarin ada yang nanya, Ustadz, ya, suami saya nggak sholat, ya, jadi pernikahan saya gimana? Ada dua kemungkinan kalau nggak sholat itu. Nggak sholat itu ada dua. Pertama, nggak sholat mengingkari kewajiban sholat, murtad, maka harus pisah karena dia bukan muslim lagi, ya, karena dia sudah mengingkari salah satu rukun Islam. Tapi kalau dia mengatakan saya yakin sholat wajib tapi aneh males mau melaksanakan, itu bukan murtad, itu hanya dosa besar. Dosa besar itu artinya dia cukup dengan taubat, ya, pernikahan tetap awet, tetap bisa dipertahankan, tidak harus dibubarkan. Atau kasus misalnya, ya, ada seorang suami atau istri, ya, yang tidak hormat kepada mertua, ya, itu termasuk tidak berakhlak juga, ya, maka itu tergantung kepada pasangannya, ya. Pernah dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkunjung ke rumah Nabi Ismail, ya, Nabi Ibrahim berkunjung ke rumah Nabi Ismail. Saat Nabi Ibrahim berkunjung ke rumah Nabi Ismail sudah menikah saat itu, ya. Saat itu Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan Nabi Ismail, lalu disambutlah sama istrinya, ya, sama istrinya. Tapi sambutannya bukan termasuk sambutan yang layak untuk seorang mertua. Akhirnya Nabi Ibrahim pesan, ya, nanti tolong sampaikan kepada Ismail, ya, pesan bapak pintunya diganti, ya, pintunya diganti. Itu kiasan. Nabi Ismail, ya, Nabi Ismail saat mendengar pesan dari Nabi Ibrahim, ya, dia memahami ini adalah anjuran untuk dia menceraikan istrinya karena istrinya tidak menyambut bapaknya dengan baik. Akhirnya diceraikan, ya. Kasus yang sama terjadi kepada Abdullah ibnu Umar. Umar ibnu Khattab saat datang ke rumah Abdullah ibnu Umar, ya, tidak disambut sama istrinya dengan baik, ya, itu tidak berakhlak juga berarti, ya. Umar langsung pesan kepada Abdullah, ya, istrimu ceraikan, ya. Akhirnya diceraikan saat itu juga, diceraikan sama Abdullah. Ustaz, apa hukumnya kalau orang tua menganjurkan, memerintahkan untuk menceraikan? Keputusan ada di tangan suami tetap. Keputusan ada di tangan suami, nggak otomatis harus wajib, ya. Mungkin saat itu Abdullah ibnu Umar sama Nabi Ismail menganggap sikap tidak berakhlaknya sudah sampai kepada tingkatan yang sudah fatal sekali, ya. Tapi kalau suami mengatakan, oh enggak, saya mau pertahankan, ya. Oh enggak Pak, saya enggak mau ceraikan, ya udah terserah. Sama dengan Rasulullah tadi, ya, saat ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yada lamis, istri saya termasuk perempuan yang tidak pernah menolak tangan manapun yang menyentuhnya. Kalau gitu kata Rasul, ceraikan,
Saya cinta sama dia ya Rasulullah. Ya udah pertahankan, ya. Jadi ya tetap suami masih berhak untuk dia mempertahankan. Jadi anjuran orang tua tidak otomatis wajib dilaksanakan, enggak. Ya. Nah, Nabi Ismail ya mungkin dia menganggap kesalahan istrinya sudah sampai kepada tingkatan fatal, ya, atau Abdullah ibn Umar begitu juga, ya, sehingga mereka menceraikan. Tapi itu bukan berarti harus kita ngikutin kata orang tua. Apapun yang diperintahkan oleh orang tua, kita punya hak untuk menilainya atau menilainya sendiri, gitu kan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksamu untuk murtad, maka jangan taati. Artinya kalau orang tuamu memaksamu untuk sesuatu yang menurut penilaianmu adalah salah, ya, maka jangan taati, ya. Nah, mungkin Nabi Ismail saat itu menilai anjuran bapaknya benar, dan begitu juga Abdullah ibn Umar menganggap anjuran dari bapaknya Umar ibn Khattab adalah benar sehingga dia melakukan. Tapi bukan berarti jangan sampai kita jadikan alasan orang tua kalau merintahkan ceraikan istri kita ikutin, enggak, ya, enggak otomatis, ya, enggak otomatis harus kita taati. Buktinya jangankan Rasulullah saja, sahabat ceraikan, aku cinta ya Rasulullah, ya udah pertahankan itu Rasulullah. Jadi berarti kita masih punya hak untuk kita ini sendiri, ya, kita bisa menilai diri sendiri, ya, kira-kira kita siap bertahan atau tidak, ya. Tapi yang nggak boleh kalau kita punya pasangan hidup yang tidak berakhlak, yang bisa membawa kita kepada tidak berakhlak juga, maka nggak boleh kita pertahankan, ya. Jadi kita bertahan dengan pasangan hidup kita yang tidak berakhlak adalah dengan niat untuk merubahnya, bukan kita yang terbawa, bukan, ya. Ada banyak kasus di TV kita sering kali nonton, gitu kan, ya. Ada istri membunuh suaminya karena suaminya terjerat judi online, ya. Nggak perlu juga dengan membunuh, nggak perlu, ya. Kalau ente nggak mau bertahan dengan dia, cukup ajukan talak, gitu kan, ya, dengan alasan 3 bulan berturut-turut dia tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, tidak menafkahi, ya, maka pengadilan akan berhak untuk menceraikan, gitu kan. Jadi ajukan talak saja kepada pengadilan, jangan sampai membunuh juga, karena membunuh nggak boleh tetap, ya, membunuh nggak boleh. Jangankan kepada suami sendiri, ya, kepada orang lain aja nggak boleh kita bunuh, apalagi kepada suami sendiri. Nah, ini hal-hal yang sering kali terjadi di masyarakat, pasangan hidup yang tidak berakhlak, ya. Apapun yang kita dapatkan dari pasangan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka itu adalah ujian, itu adalah cobaan, karena rumah tangga bisa jadi ladang pahala, bisa jadi ladang dosa juga. Bisa jadi ladang pahala, bisa jadi ladang dosa, ya. Nggak boleh kita memaksakan diri, ya, untuk mempertahankan rumah tangga kalau membawa kita kepada maksiat, ya. Ada kasus seorang suami, ya, seorang suami udah menikah 2 tahun menikah, tidak pernah dilayanin sama istrinya sejak akad nikah. Udah 2 tahun sejak akad nikah nggak dilayani oleh istrinya. Jadi, Ustadz, saya udah 2 tahun menikah. Ini langsung ke saya dia, ya, dia nanya ke saya. Cuma saya belum pernah ketemu, dia cuma WA aja. Ustadz, saya udah pernah menikah, udah nikah 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang istri saya tidak mau melayanin saya, ya. Dari sejak akad nikah sampai sekarang belum pernah saya berhubungan dengan istri saya. Jadi hukumnya gimana, Ustadz? Nah, terserah kamu, ya. Kamu mau ceraikan, silakan ceraikan, tapi dengan syarat, ya, jangan sampai gara-gara dengan syarat kalau kamu mau pertahankan, pertahankan. Jangan sampai kamu pertahankan berakibat kamu karena nggak dilayanin akhirnya berzina di luar. Jangan, ya. Tapi kalau kamu mau mempertahankan, alah nggak apa-apa saya pertahankan, ya, nggak apa-apa nggak berhubungan, gitu kan, saya juga nggak terlalu kepengen juga, gitu kan, ya, alhamdulillah, gitu kan, lanjutkan rumah tangganya, gitu kan. Tapi kalau seandainya, waduh, saya nggak tahan juga ini 2 tahun nggak dilayanin, bisa membawa saya kepada zina, ya, bercerai, ya. Atau misalnya bisa negosiasi, ya, oke, nggak apa-apa, kamu nggak mau melayanin, gitu kan, tapi izinkan saya nikah lagi, gitu kan, itu solusi juga.
Itu solusi juga ya. Saya tetap menganggap kamu sebagai istri, walaupun kamu nggak mau melayani, tapi izinkan saya menikah lagi supaya saya bisa berhubungan gitu kan. Ya, kalau bisa dengan begitu lebih baik lagi juga gitu kan. Jadi ya, itu tergantung kepada pasangannya. Ya, jadi 2 tahun dia menikah nggak pernah dilayani oleh istrinya, entah alasan apa sehingga istrinya nggak mau melayani. Nah ini termasuk kategori yang tidak berakhlak juga ya, karena istri ada kewajiban untuk melayani suami ya, ada kewajiban untuk dia taat kepada suaminya, ada kewajiban untuk dia minta izin dari suaminya kalau dia mau keluar rumah, ada kewajiban juga dia memberitahu suaminya siapapun yang datang ke rumahnya ya, ada kewajiban juga dia memberitahu suaminya. Yang datang ke rumahnya di situ bukan hanya datang ke rumah saja, datang masuk ke handphone juga itu adalah datang ke rumah juga itu namanya ya. Yang datang ke rumah ketahuan kelihatan, masuk ke handphone ya, itu datang WA langsung assalamualaikum, apa kabar, lagi ngapain gitu kan ya. Nah, itu masuk ke rumah juga, itu dia harus tahu ya siapa aja kontak-kontak dia, itu ada kewajiban suami ngecek itu ya. Cuman kadang-kadang di masyarakat menganggap bahwa melihat handphone itu undang-undang kita ya, undang-undang manusia, melihat handphone itu adalah privasi yang nggak boleh melihat handphone orang lain ya. Tapi kalau dalam Islam tidak, suami berhak melihat isi handphone istri. Suami dalam Islam, ayah berhak melihat isi handphone anaknya, itu dalam Islam ya. Al-wilayatul khassah aqwa minal wilayatul ammah. Apa itu al-wilayatul khassah? Ya, kekuasaan khusus lebih kuat daripada kekuasaan umum. Kekuasaan khusus itu kepala rumah tangga, itu kekuasaan khusus. Ya, kekuasaan umum orang luar, pemerintah, ya, pengadilan, itu kekuasaan umum. Jadi kekuasaan khusus dalam rumah, bapak yang berkuasa ya. Komnas HAM nggak boleh ikut campur ya, pemerintah nggak boleh ikut campur kecuali melanggar aturan. Melanggar aturan itu apa ya? Mencederain fisik ya, mencederain fisik ini baru melanggar aturan ya. Makanya dalam Islam suami boleh mukul istri, Komnas HAM nggak boleh ikut campur, ini urusan rumah tangga, tapi dengan syarat darban ghairu mubarrih, kata Nabi ya, pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak mencederai, dan bukan mukul kepala dan bukan mukul kemaluan. Cuman itu aja syaratnya ya. Jadi suami berhak untuk mukul istrinya, ayah berhak untuk mukul anaknya ya. Komnas HAM nggak boleh ikut campur. Tapi kalau dalam undang-undang negara ya, ini ya melanggar HAM ya, melanggar HAM, harusnya nggak boleh negara ikut campur di sini. Termasuk dalam sekolah ya, guru punya hak tidak boleh ikut campur Komnas HAM dengan syarat dia tidak menyalahi aturan. Kan tadi pukulan yang tidak menyakitkan, tidak mencederai ya. Ya, sini tangannya cetar pakai rotan, biasa kan dulu sama guru. Itu nggak boleh Komnas HAM ikut campur, apalagi orang tuanya. Orang tua kalau nggak bawa pulang anaknya, kalau nggak bawa pulang anaknya, ini wilayah khusus namanya. Al wilayatul khassah aqwa minal wilayatul ammah. Wilayah khusus lebih kuat daripada wilayah umum. Wilayah umum itu wilayah publik ya. Jadi kalau yang nggak berakhlak dalam Islam boleh diberikan hukuman sama orang yang berwenang ya. Kalau istri suaminya, kalau anak orang tuanya, kalau murid gurunya berhak untuk menghukum. Jadi sini kamu terlambat, mana tangannya cetar gitu, nggak boleh ngelapor sama orang tua, nggak boleh ngelapor Komnas HAM karena ini wilayah khusus ya. Kalau enggak anaknya congkak semua nanti ya. Jadi itu dalam Islam ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada suami untuk mukul ya. Jadi berhak ya seorang suami kalau istrinya tidak berakhlak ya itu. Kalau suami tidak berakhlak ya, istri berhak untuk melaporkan ke pengadilan ya, melaporkan ke pengadilan ya, karena pengadilan sudah mendapat kuasa dari suami. Kalau saya tidak menjalankan kewajiban sebagai suami,
3 bulan berturut-turut ya, atau menghilang 6 bulan ya, istri saya keberatan, lalu dia mengadukan ke pengadilan dan disetujui oleh pengadilan, maka aku beri kuasa ya. Jadi pengadilan sudah mendapat kuasa dari suaminya kalau suami tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dengan baik ya. Oke, demikian. Jadi kesimpulannya bahwa pasangan hidup tidak berakhlak ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah wajib dipisahkan kalau sampai kepada tingkatan murtad ya, murtad ya, seperti mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa, mengingkari hari kiamat, itu murtad ya. Atau mengancam nyawa, sudah sampai kepada tingkatan menggunakan benda keras, menggunakan benda tajam, atau menyakiti, mencederai. Nah ini ya, maka wajib dipisahkan, mencederai ya. Yang kedua, kalau tidak sampai kepada tingkatan wajib dipisahkan, maka tetap berusaha untuk mempertahankan lebih baik dengan syarat berusaha untuk merubah pasangan hidupnya. Kalau ada pasangan hidupnya enggak sholat ya, saya akan tetap mempertahankan rumah tangga, karena kalau saya berpisah pun nanti dia enggak ada yang ngajak dia sholat, saya akan ngajak dia sholat ya, saya akan ngajak dia puasa, saya akan mencegah dia daripada perbuatan judi ya, mencuri dan lain-lain gitu kan. Itu adalah bagian daripada dakwah ya, karena rumah tangga bisa jadi ladang pahala, bisa jadi ladang dosa ya. Jadi kalau mau mempertahankan silakan, tapi dengan syarat berusaha untuk memperbaiki. Tapi kalau enggak berusaha untuk memperbaiki ya, maka enggak boleh juga ya, enggak boleh juga ya. Istri saya suka selingkuh, ya udah biarin aja, dia sendiri yang dosa. Enggak ya, itu dayuth namanya. Itulah dayuth ya. Ya, 3 orang yang mana Allah enggak akan pandang mereka di hari kiamat nanti. Salah satunya adalah dayuth, yaitu yang membiarkan istrinya berzina ya, maka enggak boleh ya. Jadi kalau istri suka selingkuh ya, ya udah deh, saya pertahankan, tapi saya akan berusaha untuk merubahnya gitu kan. Begitu juga istri melihat suaminya suka selingkuh ya, saya akan pertahankan dan saya akan berusaha untuk merubahnya. Maka itu tentu saja lebih baik dibandingkan bercerai. Tapi kalau memang dengan dia tetap bertahan dengan pasangan hidup yang tidak berakhlak tadi ya, menjadikan dia berbuat dosa ya, seperti laki-laki yang tidak dilayanin oleh suaminya, laki-laki yang tidak dilayanin oleh istrinya, lalu menyebabkan dia berzina di luar, maka lebih baik berpisah ya, supaya dia bisa mendapatkan pasangan hidup yang benar-benar melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan bisa membentengi nafsunya dan tidak membawa dia kepada perbuatan zina ya. Nah, itu terkait dengan bagaimana solusi pasangan hidup yang tidak berakhlak. Intinya bahwa apapun yang terjadi dalam rumah tangga, kita di luar jangan ikut campur ya. Itu terserah di pasangannya. Kalau pasangannya mau bersabar, mau berusaha untuk berubah, itu adalah solusi yang terbaik. Tapi kalau enggak mampu untuk bersabar, ya ada solusi untuk berpisah ya, dengan cara bercerai atau minta cerai ya, dan lain-lain. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya apa dengan wanita yang Nusyuz. Oke, ada lagi? Ada 2, apa syaratnya itu untuk yang jodoh nanti, ciri-ciri kita mencari jodoh yang punya kriteria yang baik. Oke, ada lagi? Yang lain? Ya. Oke, terima kasih ya. Yang pertama adalah apa itu nusyuz? Nusyuz itu adalah pasangan hidup yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami ya. Nusyuz bisa terjadi pada suami, bisa terjadi kepada istri ya. Jadi kalau nusyuz kepada suami, misalnya suami sudah tidak mau melayani istrinya
ya, atau tidak melayani kebutuhan biologis istrinya, itu nusyuz dari suami. Kalau nusyuz dari istri gitu kan, termasuk juga dia tidak mau melayani suaminya, ya, tidak mau melayani suaminya atau suka keluar rumah tanpa izin suami, itu nusyuz dari istri, ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran disebutkan kalau nusyuz dari istri, suami punya hak atau punya cara dengan bertahap, dengan 3 cara. Pertama menegur, yang kedua menjauhi tempat tidurnya, yang ketiga adalah dengan memukul. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Tapi pukulan yang tidak mencederai, tidak menyakitkan, ya. Bukan di kepala dan bukan di kemaluan, ya. Jadi pukulan yang membuat efek jera kepada istri, ya. Begitu juga kalau seandainya nusyuz dari suami, nusyuz dari suami di mana istri mendapatin suami sepertinya sudah tidak mau lagi melayanin dia, ya, melayanin dia atau memenuhi kebutuhan biologisnya, maka istri ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, ya, minta cerai dari suaminya, ya, karena kalau seandainya kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi menyebabkan dia berbuat maksiat misalnya, maka itu dia sebaiknya minta cerai dari suaminya. Atau kalau memang dia sudah tidak punya kebutuhan biologis juga, ya, bisa berdamai dengan suaminya, ya. Ya udah, kalau kamu nggak suka lagi berhubungan dengan aku izinkan kamu nikah lagi. Ya, itu terjadi pada Rasulullah. Ya, ada istri Rasulullah merasa udah tua gitu kan, ya. Ya Rasulullah, saya jangan diceraikan, ya. Tapi kalau Ustaz Rasulullah mau hak saya melayanin, ya, saya berikan kepada istri yang lain, kepada Aisyah. Ya, itu terjadi pada Rasulullah sendiri. Jadi itu artinya berdamai, ya. Jadi dengan minta cerai atau berdamai. Ya udah, kalau Rasulullah nggak menginginkan saya lagi, tidak nafsu lagi sama saya gitu kan, ya, supaya kebutuhan biologis Rasulullah terpenuhi, ya silakan, supaya biologisnya suami terpenuhi, maka silakan nikah lagi, ya. Atau jatahnya diberikan kepada istri yang lain kalau dia sudah punya istri yang lain, ya. Itu termasuk kategori berdamai, ya. Jadi itu nusyuz. Jadi nusyuz itu suami atau istri yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai suami atau sebagai istri, ya. Solusinya adalah kalau dari suami, ya, dia tegur istrinya, dia nasihati. Kalau nggak berubah juga, dia jauhi tempat tidurnya. Kalau tidak berubah juga, adalah boleh dia pukul, ya. Dia pukul nggak berubah juga, ya silakan diceraikan, ya. Tapi kalau istri, ya, dia minta cerai dari suaminya atau dia berdamai dengan suaminya, memberikan haknya kepada wanita lain, ya, atau istri yang lain, ya. Wallahu ta'ala. Itu nusyuz. Yang kedua adalah bagaimana mencari jodoh yang baik. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis, tunkahul mar'a li arba', ya, nikahin perempuan karena 4 hal. Li jamaliha, jadi karena kecantikannya. Jadi jangan kita nikah hanya sekedar nikah, ya, tapi memang nikah dengan perempuan yang kita suka kecantikannya. Supaya apa? Supaya langgeng rumah tangga, supaya kita bisa menjalankan kewajiban sebagai suami, ya. Menjalankan kewajiban sebagai suami. Li nasabiha, karena nasabnya keturunan baik-baik, ya, jangan keturunan yang enggak baik. Kenapa? Karena keturunan yang baik-baik bisa membawa kepada kepribadian yang baik. Karena kepribadian itu dari 2 hal. Pertama dari lingkungan, yang kedua dari genetik, ya. Jadi dari keturunan, ya. Jadi perlu kita mencari keturunan yang baik-baik. Wali hasabiha, yang ketiga bisa juga karena kekayaannya, ya. Kekayaannya sehingga hidup lebih nyaman, lebih mapan gitu kan, ya. Yang keempat, ya, lidiniha, karena agamanya. Itu yang paling penting. Fadhfar bidzatid din taribat yadak, pilih yang bagus agamanya, maka engkau akan selamat, kata Rasulullah. Jadi itu patokan kalau kita milih istri. Begitu juga milih suami, ya, yang dipilih adalah agamanya, ya. Rasulullah dalam hadis mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwiju. Jika datang kepada kalian laki-laki yang bagus agamanya,
maka nikahkan. Ya, jadi agama yang jadi patokan, jangan hanya sekedar kita menginginkan kecantikan. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi hamil itu ngotot karena ada masalah sama suaminya, akhirnya dia ngotot minta cerai. Dari suaminya. Perempuannya itu minta cerai. Tapi akhirnya sekarang setelah dia lahir, ya kembali lagi. Oke. Oke, terima kasih ya. Jadi seorang perempuan lagi hamil ya, karena dia cekcok dengan suaminya lalu minta cerai. Ya. Ulama sepakat ya, menceraikan istri saat hamil boleh hukumnya. Ya, karena Quran yang bolehkan. Ya. Wa ulatil ahmali ajaluhunna yadhna hamlahunna, ya. Perempuan yang hamil kalau diceraikan masa iddahnya sampai melahirkan. Itu menunjukkan bahwa perempuan hamil boleh diceraikan. Ya. Jadi saat hamil dia minta cerai dari suaminya, lalu setelah melahirkan dia mau balik lagi, ya. Nah, cerai dengan suaminya tadi apakah itu talak 1 atau talak 2 atau talak 3? Kalau baru talak 1 dan talak 2 masih bisa balik, ya. Jadi setelah melahirkan, karena habis melahirkan itu udah habis masa iddah, maka baliknya dengan cara nikah ulang, ya. Akad nikah lagi, ya. Minta cerainya ke suami atau ke pengadilan? Enggak. Kalau suami enggak mengucapkan kata talak, enggak bercerai, ya, enggak bercerai, ya. Jadi kalau suami enggak mengucapkan talak, cuman dengan 2 cara untuk talak itu bercerai. Suami mengucapkan kata cerai atau lewat pengadilan, ya. Kalau tidak, istri enggak bisa menceraikan, ya. Istri enggak bisa menceraikan. Walaupun dia udah berbuih-buih minta cerai, kalau suaminya enggak ngejawab, maka enggak, ya. Wallahu a'lam. Jadi enggak, masih suami istri berarti. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf semanapun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.